Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada kali ini kami dari kelompok dari Sosio RB akan mempresentasikan tentang sustainabilitas dalam dunia IT pada tugas 9, yaitu pada presentasi minggu 14. Next. Selanjutnya di sini kami akan memperkenalkan masing-masing dari anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Raffi Ramadhan Pratama. Lalu ada Haryanto Muti dengan NIM 12014004. Lalu ada Emrojin Aski Syadat 12014006. Lalu ada Najib Wiharjanto 12014029. M. Afan Said 12014030. Ilham Skesar Erlangga 12014032. Dan Robi Hardinata 12014034. Next. Pada topik pembahasan pertama akan dibacakan oleh Saudara Afan. Pada Saudara Afan dipersilakan. Oke, baik. Kita masuk ke poin yang pertama, yakni penggunaan komputer dan pembuangan wastafel. Yang mana di sini pertama, sampah elektrik dan dikenal dengan elektrowaste merupakan bekas elektronik atau peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan atau dibuang oleh pengguna atau produsennya. Di sini dengan penggunaan komputernya, yang mana yang pertama tidak sering menggantikan perangkat keras atau hardware-nya. Lalu yang kedua menggunakan penyimpanan online. Di sini terbukti mengurangi penggunaan kapasitas dengan perangkat seperti CD, hard disk dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga memberikan gadget yang sudah tidak terpakai. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yakni memperbaiki gadget yang rusak. Coba memperbaiki terlebih dahulu. Selain itu tidak dapat menggunakan perangkat keras secara efektif dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya dari poin yang pertama ini bahwa dapat dilakukan oleh pengguna untuk mengurangi wastafel seperti tidak sering mengganti hardware, menggunakan penyimpan online, memberi gadget yang tidak terpakai dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya adalah pembahasan pada topik 2, yaitu pemilihan desain pada area spesifik yang ada sebanyak 6 macam. Pertama, algoritma. Pada algoritma yang membacakan dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma. Apa sih algoritma itu? Algoritma adalah deretan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tidak semua langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu disebut algoritma. Algoritma ini memiliki ciri khusus. Algoritma harus dibuat secara jelas, singkat, memiliki masukan atau keluaran, efektif, dan efisien, dibuat secara logis, dan harus terstruktur. Dengan memanfaatkan algoritma ini dalam menyelesaikan suatu permasalahan, maka akan memberikan banyak dampak positifnya, seperti memudahkan kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Langkah-langkah telah disusun secara turut dan dengan algoritma mampu memudahkan orang lain untuk memahami langkah-langkah yang sedang kita lakukan. Terima kasih. Selanjutnya pada topik kedua, pembahasan tentang sistem operasi akan dibacakan oleh Saudara Robi. Pada Saudara Robi, silakan. Selanjutnya di sini yaitu ada sistem operasi. Sistem operasi sendiri yaitu merupakan suatu software yang bertugas untuk melakukan manajemen hardware, juga operasi dasar sistem yang digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Selanjutnya ada peranan sistem operasi. Sistem operasi sendiri memiliki peranan yaitu agar dapat membuat suatu operasi dapat menjadi lebih mudah, menarik, dan dapat digunakan secara efisien. Next, selanjutnya. Selanjutnya ada pengaruh perkembangan sistem operasi pada era globalisasi. Pengaruh tersebut yaitu salah satunya menciptakan sistem operasi yang sangat kreatif untuk membuat sistem operasi yang berkualitas, efisien dalam pengolahan sistem operasi, dan menciptakan informasi yang nyaman serta mudah hingga mewujudkan timescape virtual mahakarya. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya yaitu pembahasan topik jaringan komputer yang akan dibacakan oleh Saudara Najib. Jaringan komputer adalah jaringan yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer yang saling menghubungkan ke koneksi jaringan internet antara satu dengan yang lainnya. Manfaatnya dari jaringan komputer ialah mampu berinteraksi jarak jauh
Yang kedua, menjadi media pembelajaran dengan cara mencari informasi di internet yang terhubung dengan jaringan komputer. Yang ketiga, menghemat biaya dan waktu untuk berkomunikasi. Selanjutnya pada pembahasan basis data akan dibacakan oleh Saudara Ilham. Pada Saudara Ilham dipersilakan. Basis data merupakan suatu bentuk database yang mana berupa bentuk dari kumpulan data yang mana akan dikelola melalui suatu teknologi yang berdasarkan pada bentuk tertentu yang saling berhubungan dengan data, yang mana berguna untuk mempermudah dalam proses pengolahan data. Dengan sebuah basis data, di sini kita dapat mengubah dan mengelola data-data sehingga dengan adanya basis data dapat menghemat sebuah waktu dan tenaga yang akan berdampak pada basis data dalam lingkungan, yaitu dengan adanya basis data terciptalah lingkungan yang baik karena data-data biasanya dicatat dan dikumpulkan di kertas. Sekarang mampu dicatat dan disimpan melalui basis data dan disimpan di penyimpanan awan atau cloud. Terima kasih. Selanjutnya akan dibicarakan mengenai bahasa pemrograman yang dibicarakan oleh Saudara Rozin. Pada Saudara Rozin dipersilakan. Bahasa pemrograman merupakan bahasa yang menjadi salah satu sarana komunikasi antara manusia dengan komputer atau mesin. Sebelumnya, bahasa pemrograman ini tidak adanya bahasa mesin atau bahasa biner. Kemudian dikembangkan untuk menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh manusia, yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman sendiri ada banyak jenisnya, salah satunya C++ atau Python, dan berkembang hingga saat ini dan masih banyak lagi. Mungkin sekian. Dan yang terakhir mengenai interaksi manusia dengan komputer yang akan saya bacakan. Interaksi manusia dan komputer adalah suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan desain, implementasi dan evaluasi dari sistem komputasi yang interaktif yang digunakan oleh manusia dan studi tentang ruang lingkupnya. Dengan interaksi manusia dengan komputer memberikan dampak yang cukup banyak seperti menghemat waktu dan tenaga, membantu memudahkan mengerjakan pekerjaan, serta memudahkan dan memperoleh informasi dan sarana pendidikan. Mungkin sekian dari pemberitahuan topik tentang sustainability dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan informasi. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.